Jaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram wa rasyidin Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila jamil anbiya wal mursalin wa sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma hususan ila hadrati jami' awliya ta'ala min qafin la qafin min masyarikil ardi ila magharibiha wa yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha. Khususan ila sultani awliya sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa ila Sabil Qasim Janatul Baghdadi وإلى حضرة شيخ بهاءالدين النقشبندي وإلى حضرة سيدي يزيد البسطامي خصوصا إلى حضرة شيخ إمام رباني وإلى حضرة جامع الطرق فإنما كان من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جامع أولياء السعد في إندونيسيا وإلى حضرة شيخنا شيخ محمد خليل بن عبد اللطيف البنغالاني ثم خصوصا إلى حضرة روح أبي شامة جوهر عارس الفناني وشيخ محمد علي بردين جابيان. الفاتحة. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma wasallallahu ila hadrati ruhanati man hadra badal majlis manati salamatun nuran Allahumma ij'alhu minal faizin waj'alhu minal ilmi wa alil khairi wa alil barakati was sa'adati fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma jal hadzal majlis al-ilmi ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah. Khairul huda huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Tol napas mangken. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Duribat pasang alaihim da orang Yahudi panapa adillatu keenaan. Ainama tukifu nengkak di apa itu kifu pangki pasara Yahudi illa bihablin kecuali kalaban tampar kalaban ikatan min Allah dari Allah taala wa hablin minan nas ban ikatan dari manusia. Wabau ban pada abalih pasara orang Yahudi bigadabin kalaban ngebek kebentuan min Allah dari Allah taala. Aduribat laban pasang cukan alaihim da orang Yahudi panapa almaskanatu kemelaratan. Dalika duribat alaihimudillah wal maskana bi annahum polana orang Yahudi kanu pada pasar Yahudi kadin toyak furuna pada kafir pasar Yahudi bi ayatillah da ayat-ayat Gusti Allah taala wa yaqtuluna ban pada matain pasar Yahudi al-anbiya da para nabi bi ghairi haqqin kalaban tanpa hak. Dalika tineng pasangin dillalan maskana bima sebab barang asau sing ngelakonen maksiat pasar Yahudi wa kanu ban pada pasar Yahudi kadin toya tadun ngelampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kadin tok menang kenyambung dari keterangan saya ampun tepengkor tentang badana umat Islam kadin tok khairu ummatin uhrijat linnas.
Bancukan selain ahli umat Muhammad, kadinto umat sebelumnya termasuk orang-orang Yahudi. Saya sering ceritakan dalam Quran. Orang Yahudi kadinto dalam Quran dari ada dalam suratul Fatihah. Neka ampun sebutakin Yahudi neka sebagai al-maghdubi. Jadi nang dalam Al-Quran neka labada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Neka Yahudi neka wala dhallin neka Nasrani. Jadi nang dalam Quran sering disebutakin orang Yahudi kadinto dan neka sering disebutakin tentang orang Yahudi bi Allah Ta'ala neka paringin keutamaan lakaran. Tapi sarang orang Yahudi disalahgunakan sehingga akibatnya muncul kesombongan ben lok poron neremah dak panapa seampun etoronaki Gusti Allah Ta'ala selain saya terima Yahudi tibi. Dan neka mangkana tepaki kene Kanjeng Nabi Muhammad pertama ada geng nyereng paman Abu Thalib tapangki bi salah situ pendeta Yahudi kadinto peringati Abu Thalib kebe kompoy kebe penakan aja kebe dak negara sejauh tako temu orang Yahudi area nabi sebekal muncul terakhir pola nelok dari orang Yahudi area bisa pate orang Yahudi. Nah ini kalau kelakuan orang Yahudi kata neka jika semangkin neka nang Israel kan agamanya Yahudi. Jadi kotu kita neka bisa memisahkan antara Yahudi sebagai agama sareng Israel sebagai keturunan. Mana binang Quran sering sebut neka Bani Israel. Bani Israel. Dan neka lo tentu Yahudi. Bani Israel neka. Tapi lamun Yahudi neka kebanyakan Bani Israel dan neka. Tapi orang Bani Israel lo tentu Yahudi. Kau tu kayak ngajukan neka banyak juga Bani Israel neka keturunan semuncul dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim kemudian putra Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nah neka semuncul ke baban mau Israel Nabi Yakub neka. Cuma semuncul dari keturunan neka. Nah Israel tipe neka Nabi Yakub. Keturunan ke baba termasuk Nabi Yusuf neka Bani Israel. Jadi kita loneng kemudian mais sedojo Bani Israel. Israel mungkin ke sebenarnya Bani Israel ke negara Israel. Neka Israel negara. Dan neka lah. Tapi lagar terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kita harus memahami bahwasanya Bani Israel itu sendiri memang kaum yang dengan Allah Ta'ala diberi derajat yang tinggi tapi orang ngerewel sampai cerita Nabi Isa sementang ngiring mate kan katanya kecukan Bani Israel ini keceromeng Bani Israel ini sering abantah sering menyalahgunakan kelebihannya untuk nentang Gusti Allah Ta'ala dan ikan makanya kita oleh keton Nabi Bada keturunan dari Bani Israel ini cerdas. Lakar dari ada bi Allah Ta'ala paringin kelebihan mereka itu. Akan tetapi dan kecukan ketika mereka ternyata menyalahgunakan wewenang menyalahgunakan kekuasaannya, maka Allah Ta'ala juga menghinakan mereka. Jadi ini kadinto sebutakin duribat alaihimudillah. Pasang dah Bani Israel dah Bani Israel gitu dah ahlul kitab Yahudi Bani Israel waktu dipisahkan boleh nah jadi neng kadinto sebutakin duribat alimudillah pasang dah orang Yahudi kadinto panapa adillah tu keenaan nama sukifu neng kadima apa temu panapa orang Yahudi dan neka lakar Yahudi neka kebaciin neng man ka ing man neng zaman Kanjeng Nabi saya maksud neka bener semangken neka lambo ayat Quran itu orang naki 1400 tahun yang lalu tapi neka orang Yahudi kadinto sebenarnya kota Medina neka banyak saya berontak terutama neng tanah Khaybar banyak berontak sampai akhirnya diusir tapi orang Yahudi kemudian bersedia menundukkan diri
dengan membayar pajak. Nah, maka nang bulu malam sering diterangake tentang ausuk dari kormah Khaybar. Ausuk secoba 2 eporop ausuk sesitu sebagus situng. Dan neka bab riba dengan saya maksud neka korma semuncul dari pajak ke orang Yahudi tepak zaman Kanjeng Nabi. Jadi zaman Kanjeng Nabi orang Yahudi neka duribat alimudillah olana sering nentang. Akhirnya ketika orang Quraisy neka nyerbu orang Yahudi neka akomplot ahianat berdeng dalam Madinah neka ahianat abrontak dak Gusti Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi harus bertahan nang dalam Madinah kalaban ngangkui leke Khandaq. Kalaban ngangkui leke pola nang serbu luar dalam. Mau serbu dari luar gampang nyegenah. Mau serbu di dalam neka sebahaya. Nah, masan lastare perang Khandaq lastare Kanjeng Nabi nyabe helm di malaikat Jibril ero candi sabe helm ayo mangkat dak bani ko inuko ketua orang sabrontak neka akhir bi Kanjeng Nabi bantai orang Yahudi ini kayak bantai bi Kanjeng Nabi saya nang atas umur 15 nang atas umur 14 pateh ya Kanjeng Nabi polana hianat sekitar 600 orang tepak neka saya pateh bi Kanjeng Nabi polana ya makanya pengkhianat neka jauh lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Dan neka lamba Indonesia jajah banyak pengkhianat. Semihak Belanda banyak. Tuaki romana pejuang. Compong para pejuang ne tuakin bucorakin. Dak pengkhianat sampai di Belanda tangkap. Dan neka banyak mungkin jarang muncul nang TV film si pitung, film apa. Mung lamba zaman kula kene sering muncul film-film kemerdekaan neka. Bandung Lautan Api ini sering muncul. Jadi pengkhianat neka lakar mulai lamba banyak sampai semangken ki banyak pengkhianat neka. Pengkhianat mana nabi neng ngocang kene ke pengkhianat cinta neka paling. Neka heng mungkin pacar mungkin apa jangan mengharapkan kesetiaan. Pengkhianatan itu menurut satu versi adalah usaha untuk mencari yang lebih baik dan neka kalau masih dalam taraf pacaran hubungan jangan kena terlalu ngarap. Namun lah kabin atau tunangan minimal maka kita boleh mengharapkan kesetiaan. Polana lampon kelako bareng sekotu kelako adat lah kelako dan mungkin kicar pacaran pangale ke kancan atau pangale ke orang sesogian ki jangan salahkan orang lain. Gresik Surabaya kalah dhisik aja ngersulon. Kina benten ki molotro dan neka tuli pentang, tuli lamar, tuli kebekal dan neka. Ki lopan apa keng bolan pacaran, bolan hianat pala baper. Cak baper mau ngehianatin nyare boleh telo agi dan neka tutu agi cak sampean bisa nyare boleh. Dan neka pengkhianat cinta kecil neka. Tapi lamun pengkhianat perjuangan, pengkhianat negara, itu bahaya. Dan neka, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nengka dinto terangakin bahwasanya orang-orang Yahudi kak dinto neng zaman Kanjeng Nabi, neka ampun parengi keenaan polanya berkhianat. Dan neka mangkena sebut nang dinto duribat alimudillah. Beri keenaan orang-orang Yahudi neka tepat neka nama sukifu illa bihablim minan nas illa bihablim minallah kecuali gelem tunduk dak Gusti Allah taala wa hablim minan nas gelem majar pacuk dak pemerintah Islam tepat nikah.
Wabau bi ghadabin min Allah, tapi ini kita tegasake bi Allah taala bahwasanya dari sebelum orang Yahudi kadin tok ampun ngebebentu dari Allah taala. Ngebebentu. Olehna sejarah-sejarahnya sering neng cerita-cerita hadis nega sering diceritakan bagaimana orang-orang Yahudi kadin tok memanipulasi kitab sucinya. Jadi ning zaman Kanjeng Nabi berenang Medina, Kanjeng Nabi ini kan tidak otoriter. Benar kemudian seluruh orang Madinah dipaksa untuk ikut hukum Islam, tidak. Nabi Muhammad itu figur yang paling demokrasi. Jadi untuk orang-orang Islam demand tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Untuk orang Yahudi mereka tunduk pada hukumnya sendiri. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya seringkali menabi pada orang Yahudi dari keturunan Muljah melakukan dosa ngecok atau zina. Ke sarang orang Yahudi lo eyokom kalaban hukum yang diterapkan dalam kitab sucinya, bahkan tidak dihukum dengan hukum yang seharusnya. Jadi orang Yahudi ini ngobe dak kitab suci natibi yang zaman Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad kadin tok justru sebaliknya, paling adil, paling demokratis. Sampai Kanjeng Nabi ini ketoman adabu walladzi nafsi biyadihi lau saraqat Fatimatu binta Rasulillah lakotok tu yadaha. Aku kama kola kalau agak kelopai. Demi Allah, lamun sampai ngecok Fatimah anang Muhammad, anang Rasulillah, bingko potong tangannya ke Kanjeng Nabi. Maka anang dibi mong salah di Kanjeng Nabi potong tangan nggak coba. Nek terbukti Sayyidina Umar terutama anang dibi popo sampai mati anak nomor 2. Ubaidillah nyaman pola nazina. Sayyidina Umar ke popo nyoro orang tokol sampai mati belum pola kaleh. Ini Sayyidina Umar saking tegas. Dan neka bener belum pola 100. 2 soalnya tusana 2 ngenom biazina. Neka 100 atau pola 100. Soalnya dengan Al-Quran lakar bada az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Ini bisa Sayyidina Umar terapaki dak putra natibi. Saya zina, popo mate. Dan neka. Mangkana benih kerja tu sezina neka. Orang semangkin siapa ajam kapire kana. Entok kapi. Nggak boleh nak dengar nengku TikTok nengku napa. Neka petakoh hede ke Allah Ta'ala jong. Allah Ta'ala lo teman tedung. Allah Ta'ala selalu tahu. Hede bisa lopot hukum nang dunya tapi hukum nang akhirat pasti datang. Mau ngenjak nang dunya hede laknat bi Allah Ta'ala kalaban odi selok nyaman. Menghedah ngelakuin itu seraja. Azina ngecok ngenom ya. Mau limo yang orang tua. Azina ngecok ngomong ngenom tua judi. Judi main judi jauh tabe nepek bal-balan jauh sekor bal-balan itu tampo berempat sekor bal-balan paha taruhan aja tuh raja dosa raja terutama zina bolehnya bisa merosak dak keturunan mangkencak mangka mangakin dosa zina jangan diremehkan dosa zina itu karena dosa zina itu akan selalu melekat dan sulit dihilangkan dan nega apalagi bagi seorang wanita. Ya dia mau nyari reng bine, jong, cok nyari seto mana zina, makanya mau bisa anak-anak ngodere nyari peraban. Kadang muncul pembicaraan neka. Kalau sekarang mencari keperawanan itu sudah tidak etis, langsung jawab bikulah. Justru orang yang tidak perawan sebelum menikah itu adalah hewan yang berbaju. Beku. Hewan dengan kelampian. Dan kenapa? Karena Allah menyiapkan pernikahan buat manusia adalah untuk menghargai. Karena manusia itu makhluk yang bisa berpikir. Manusia makhluk yang paling mulia. Makanya kalau ada manusia tidak menghargai institusi perkawinan dan kemudian melakukan perzinahan sebelum waktunya,
maka itu berarti menurunkan derajatnya menuju derajat yang lebih rendah dari hewan. Boleh lo peduli makai boleh kocak kolot, lo maju terserah. Kalau hanya demi nama kemodernan kita harus berdosa dengan dosa zina, biarkan saya dikatakan primitif. Yang jelas di hadapan Allah masih lebih mulia orang yang memuliakan aturan Tuhan. Di mana kemuliaannya kalau aturan Tuhan kau remehkan? Kanda neka, kina benten. Yang ada hanyalah bukan modern tapi mudirun, memudorotkan. Nah, neka. Dan karena manusia neka kau tuh bisa berpikir dengan jeli, jangan sampai manusia kadinto terlena dengan apa yang namanya pola pikir kemodernan. Karena itu hanya jebakan. Kemodernan yang kemudian menjerumuskan manusia dalam pri kehewanan itu bukan kemodernan tapi kejahiliaan yang datang melalui nama modern. Dan neka. Katilamba zaman Kanjeng Nabi sebelum lahir Kanjeng Nabi orang azina ini kebiasa. Bahkan di zaman jahiliyah orang bine mong alake ke masang bendera. Mong bendera berarti serafe oleh nyoba orang bine neng romane nyari lake berarti. Deki mong ngandung baru sare anak saper ya. Kalau bencara kadi tes DNA mana bisa mangken. Sandi anak kau tuh ngabin. Coba berarti bine mari luangi orang banyak zaman jahiliyah. Karena alasan itu orang Quraisy yang mulia-mulia tidak sudi punya anak wanita. Kalau punya anak wanita langsung mereka bunuh. Seperti yang pernah dilakukan Sayyidina Umar waktu masih jahiliyah. Pate anak tibi sebine. Bola natako motodus katineka. Untuk orang jahiliyah serendah-rendah dibiarkan lahir karena wanita bisa diperdagangkan. Wanita bisa dijadikan alat judi. Wanita bisa dijadikan alat untuk jual beli. Itu di zaman jahiliyah. Maka orang bini asokor lahir di zaman Islam. Kanjeng Nabi dimuliakan, diangkat derajatnya. Saya asal orang laki kadinto mau Nabi abine lambe ada beteseh. Maka abine 100 bisa, abine 200 bisa. Nasan lahir Kanjeng Nabi betesen cuma pak asokor lo asokor. Asokor nasan mangken pak ngocak. Bagaimana Islam itu kok diskriminasi perempuan? Wah, laki-laki boleh menikah 4 sedangkan wanita hanya diperbolehkan 1. Itu tidak adil. Coba sejarahnya dibaca. Kanjeng Nabi Muhammad itu sebenarnya menyelamatkan perempuan yang asalnya di zaman jahiliyah lambak tidak dihargai. Masalah Islam auratnya harus ditutup. Dan neka mau ngajalan ke pasar dan neka lok neng jeling, lok neng kerja ilo nah neka perlindungannya Kanjeng Nabi saja. Islam itu membawa kemuliaan bagi wanita. Tapi boleh neka tidak kadin tok Prabu Sallallahu Alaihi Wasallam kita sebagai umat Islam neka haruslah berbangga diri. Kenapa? Karena di zaman Kanjeng Nabi Islam itu sangat mulia. Islam itu kompak, Islam itu bersatu. Yang kemudian semua terutama orang Yahudi itu kemudian rendah di situ di hadapan Nabi sampai peristiwa yang terjadi perang Khandaq kadinto akhirnya orang Yahudi diusir dari Madinah karena pemberontakannya, karena pengkhianatannya. Nah, disitulah kemudian ayat ini ada angki kadinto duribat alimudillah nama itu kifu. Kecuali mereka yang bersedia tunduk bayar pajak kepada orang Islam. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wong Yahudi sesemangkin neka lain boleh. Neka melalui proses macam-macam monan. Yahudi ni ko toman bodo negara neka bantai, nang Jerman bantai sampai din budina terima di Palestina, menetap di Palestina. Masan ber Palestina apa? San banyak, san kuat, dukung Amerika, dukung Inggris, pah mencaplok tanah Palestina. Akhir Palestina ni ke pak sebe, berde tepi barat, berde Gaza, dan ni kan, tengah ni Israel kapi. Hasilnya lambok ding Palestina setojon ni kan, negara Palestina. Masalah no pah Yahudi sabe tengah ni ke pah, nah ngerampas.
Angki kati semangken pasanan Gaza di tepi barat. Dan neka saat perang Gaza semangken. Nah, neka semangken sepatu sedunia tentang pembantaiannya. Bi Allah Taala buka kecubang orang Yahudi, kecubang orang Israel. Pun semangken neka nama negaranya Israel, tapi tidak semua yang ada di dalamnya itu Bani Israel. Banyak juga orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang mengungsi ke sana kemudian mengaku dirinya menjadi warga negara Israel yang kemudian melakukan kejahatan-kejahatan kati semangken nekan dan negala. Bismillahirrahmanirrahim. Ki banyak juga Indonesia nega keturunan Bani Israel dan nega banyak juga. Tapi lo bisa nega kemudian diuniversalkan, lo bisa. Upaya umat Islam ketika membela Palestina, kadinto hanyalah dengan cara memberikan bantuan kepada Palestina. Soalnya perang TV lo mungkin. Dan ya, bener lo gelem, mau lakar bede lowongan make gula mangkat mungkin perang nih. Anak apa pola nah perang nih ke panggilan. Lo to mantako mungkin urusan mate. Anak apa? Sekapin manusia pasti mate. Tembang mate nang kasor, awan mate perang mate syahid masuk suara. Kenapa saya dente? Coba. Gini bentar. Mungkin ini kesemangatnya. Cuma persoalannya karena neka terjadi nang Palestina neka negara tersendiri, Israel negara tersendiri. Ku lebih sampean warga negara Indonesia, lo bisa gak kesah. Kan masuk kan Mesir lo masuk. Jadi Mesir ngelebeti Malaysia kudu bisa. Ngobrol sampai Mesir bisa. Ngatol kisah lo bisa masuk. Soalnya kondisi perang. Dan ya kan, saya bisa masuk hanya bantuan. Dan ya kan, kan ketika ada bantuan dari Israel, tore nyompe ke bantuan dari Palestina, tore nyompang bebannya. Dan ya kan boikot produk Israel. Produk selakar anding Israel, tore boikot lo kenapa? Dan ya kan, MUI mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk yang membantu Israel. Kulo setuju nega. Karena apa? Karena perang itu mahal. Harus ada dana yang terus-terusan diputar, digelontorkan kepada perang. Karena engki logistik akan di motor tengah, engki akan di pesawat tuh, engki akan ditembang, tapi kan di biaya itu kan ada biaya membuat nega. Engki menosana. Dan neka, lah dari KM biaya, lah dari produk saat jual yang setunya termasuk sebenarnya Indonesia. Jadi mau produk neka boikot lo, beli lo, paju bangkrut atau tabah sobung rengobengin akhirnya dana aja Israel ini kecekak lo bisa. Akhirnya Israel lo bisa meleteng apa? Dan neka dinbudin akan mempengaruhi perang. Nah, dan neka cara nah boikot. Juga caranya kalaban media sosial agak di Facebook, YouTube. Padahal Facebook ini kan ding orang Yahudi loh. Mark Zuckerberg ini kan sandi Facebook ini kan orang Yahudi. Nah neka, mau TikTok kan ding reng China, cuma tunduk kepada ketentuan Google. Dan neka, kulo seoning selok tunduk dak ketentuan Google ini kan Telegram. Tadi nang Telegram ini kan lakar mana biterok oleh berita nomor tung maksudnya berita ada. Cak download lewat Google Play Store, download lewat situs Telegram langsung. Tapi sabung informasi saya lo Google ini kan dengan Yahudi kia. Jadi gue lebih sampean kan ternyata selama ini naku produk Yahudi. Terus anak apa meng HP melo bisa boikot. Loh, napa beda alternatif? Engki ngalle. Cuma kan lo bisa meng semakin cekengan sebeda lakar Google, Apple. Engki. Anding saya Apple. Amerika, Google anding Amerika. Pada orang Indonesia melo bisa ngambil. Kini kelemahan kita Indonesia selama ini berada di bawah kekuasaan negara-negara maju. China ngambil TV, China di Baidu, China di WeChat, China tinggi banyak kan. Semakin Huawei mengeluarkan Harmony OS, Xiaomi ngambil operating system TV dan neka. Nah, ini kan kelemahan kita. Tapi Allah Ta'ala yang memaklumi di mana kita tidak mampu. Allah Ta'ala tidak memaksakan diri. Jadi man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mau mampu. Dan ini kan mau mampu
Fabilisani bi dabu. Mangkana kita lo mampu bi yadi ki dabu lewat media sosial. Nang TikTok mereka banyak pendukung Palestina, banyak pendukung Israel beda. Dan yang terutama di Indonesia nega sependukung Israel nega orang Kristen, di Indonesia nega pendukung Israel. Polanya nang kitab suci nega sebutakin bahwasanya Palestina itu tanah yang dijanjikan menurut kepada Israel menurut mereka. Padahal sobong kita katineka. Tanah yang dijanjikan, aneh lambo genosida Jerman nengen nega. Jadi banyak nang nega abela ada penjajah Israel lah. Angke akhir kelihatan bahwasanya ternyata itu terutama agama Kristen Indonesia neka dikuasai oleh Israel dan neka alhamdulillah orang Islam tidak dikuasai oleh Israel walaupun beberapa orang Islam kadin tok dicul Israel contohnya aliran Wahabi aliran Salafi lo Latin yang TikTok aliran Salafi aliran Wahabi karena bela Israel. Orang Palestina serong ngungsi bayi serong bagi negara da Israel. Serong ngungsi bayi. Nekang saran goblok neka menurut kula. Kenapa pola nah mengungsi negara ne bagi nekanya mana kalah. Dan neka akhirnya orang Palestina kehilangan identitas sebagai warga negaranya sendiri, dia harus beralih menjadi warga negara lain. Coba lo bisa kali lamba Indonesia dijajah Belanda. Pasar Allah menyerah bayi dia Belanda sampai berada mufti sewa kerjasama kalaban Belanda. Ulama cuma kerjasama di Belanda. Wakilan mereka kelompok Habib tepak mereka di Belanda yang kata di mufti Batavia mengeluarkan edaran bahwasanya memberontak kepada Belanda itu hukumnya dosa. Menyaingi fatwa jihadnya Ki Hasyim Asy'ari. Untungnya masyarakat neka pada mihak dak Ki Hasyim Asy'ari alias NU sehingga lo etoro mufti Belanda neka. Neka pengkhianatnya mana? Dan neka mangkan lo saja umpaman pada gelar Habib lo saja bagus. Lagi pola nasurbanan elok mancung asurbanan paling sangku Habib, sangku ketoran Kanjeng Nabi. Lo tentu. Makilah ketoran Kanjeng Nabi lo tentu bagus. Pada Habib murtad. Dan nega Habib murtad malah tuh di pendeta beda. Nah, makanya akibatnya Habib betul saja manusia bisa katineka. Mungkin orang neka lo parengakin terlalu mengandalkan keturunan dan neka. Jadi jangan jeling keturunan, jeling kelakon nah. Jeling Maka gula mong goda Habib ka kanto, bi gula mong alim emol jaki, mong gendeng bi gula cok. Dan neka mong gendeng bi gula kocak. Beb, sampean ini kan keturunan Nabi. Tapi masa enggak punya ilmunya Nabi? Gua bi gula. Pidato malah bi gula. Orang itu harus begini, beb, biar tidak malu-malu. Mungkin lagi yang lasa bor, ya maafkan bayai, maaf bayai kok. Jangan malu-maluin keturunan Nabi Muhammad. Saya juga keturunan Nabi Muhammad. Eko bi gula. Ya ma iya guys. Ya sing melakar bedang silsilan nang puju isa. Saya pada ketoron Kanjeng Nabi, ketoron lagi bene nasab, mong nasab laki sedaja. Manggulane ke geng ketoronan duriannya mana. Dan neka tapi lo oleh sombong, lagi pola nang adib pamenang potre ku lebih potrena sampai ada Kanjeng Nabi pala sombong nih kok gula anang ketoron Kanjeng Nabi dah mahada. Mong lo ajar tetap bodoh. Gimana andi betul saja. Sampai anak kana pondok reh. Maka ada nang reng tani jong mong alim tadi kiai. Terbalik ke maka ada nang kiai mong lo alim iya tadi reng tani kiai. Kan bunyo cerita no anang kiai pada di Quran rosak. Apa? Baca lo ekole langkain lo bisa kiai. Tadi mong Quran rosak sebagus bendem malelo ya orang, mungkin mau sang rasa anang kiai, anang pendera, tore jaga sampai mencoba nyaman kiai, nyaman pendera. Lagi anang kiai, anang pendera nyabu, wah bener nih kak. Mungkin anang kiai, anang pendera nyabu, pentong kade, malah lo mencoba kiai, lo mencoba pendera. Dan nih kak, padahal Paul lagi yang reng lembah.
Dara Paul pakai nyanya medara. Dadi ya anak-anak kabeh ada mau kebodo orang ngaku kiai, bodo orang ngaku pentara. Cendi toro petan molok keluar molok bukti alim mah. Kenapa? Quran Allah Ta'ala menjadikan alim sebagai kriteria kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Benih ketoronan. Dan neka, benih ketoronan. Mungkin dan anak saya desang rasa anang deng tokang beca, anang orang tokang soto, anang sate umpamana. Monghede alim tetap jongmol jajang. Terbalik kemudian anang kelebun, anang polisi, anang pejabat, monghede butuh tetap terpuruk hidupnya. Mangkan ayo, pong hedeki monduk, pong hedeki bisa ajar, pong hedeki bisa usaha, merubah hidup. Jangan kau sia-siakan umur dengan permainan-permainan yang tidak berguna. Tetapi rubahlah hidupmu selagi kamu masih bisa. Daya pong ki ngodah setia banyak ilmu macam-macam. Kotu mele ilmu sepaling aguna dak menusayare ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena ilmu agama ini kan membuat manusia menjadi manusia. Neka, ilmu agama mengajarkan tata keramah, ilmu agama mengajarkan akhlakul karimah, ilmu agama mengajarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu agama mengajarkan kita bagaimana menghormati Allah, menghormati Nabi, menghormati malaikat dan menghormati semua yang harus kita hormati. Nek ilmu agama neka. Lamun ilmu umum nek saya bitong king pesen orang. Ilmu matematika umpamanya ki penting saya mau calo penting, ilmu umum penting. Tapi yang kui hanya nang dunya tok mong atinggal dunya lo aku. Masa malaikat mungkar nakir pahatanya min kali min berapa? Kilo gerah saya tanya ki marab bukan. Dan mereka mangkan sasen pusen ajar ilmu agama. Biarkan mereka menganggap kita menyia-nyiakan waktu karena belajar agama, tapi besok di akhirat ketika kita tertawa mereka semua dijungkirkan ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat alaihimul maskana iparenga kida orang Yahudi penapal maskanatu kemelaratan. Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayat orang Yahudi kadin tok kafir da ayat-ayat Allah Taala wa yaqtulunal anbiya. Nek bener orang Yahudi mate nabi nek. Termasuk saya paten kalaban orang Yahudi nek kan Nabi Serap. Saya paten orang Yahudi. Nabi Zakaria nggih kan nek saya paten saya gerejene kabungkan nggih. Nah, saya gerejene kabungkan semasana cereng Allah Taala mau ngacereng mingko cabut ke nabi. Akhirnya neng sampai mati. Coba ujinya para nabi nih kejong. Ujinya para nabi Ayub. Uji kalaban napa? Tepain penyakit koreng. Ancur kabeh. Karena pun dukeng bolan lo bisa tojo nelpon ke Bapang Dromolia. Nabi Ayub sampean telo aduk telo ngradeng mung ngedeg nang areh abang lobeng badanane kakan nolak. Nek kepagun iman ada Allah Taala lo aube. Mangken jak pangocap orang sogi nek keberati oleh kerahmatan jangan. Justru kadang Allah Taala beri kerahmatan ke manusia kalaban ujian. Jadi mung sampean mengalami suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih patah hati, nggih napa pokoknya lah ingatlah ke pangeran. Kadang nih ujian dari Allah Ta'ala. Bersyukurlah bahwa Allah masih ingat kepadamu daripada engkau dilupakan Allah seperti Fir'aun. Yang punya kekuatan pun tidak pernah sakit gini akhirnya kafir. Dan neka masuk neraka. Namrud itu raja menguasai dunia. Mong Fir'aun keng meser tok. Mong Namrud neka lakar ngebahasane dunia kan betul telok empak. Raja penguasa dunia, sedua Islam, sedua kafir. Se-Islam neka Sulaiman, syaratu Zulkarnain. Nah, sedua Bakhtansor, Namrud.
sekafir. Bahkan sorne ka kafir, mah Namrud. Nika ngebosoni dunya, Namrud. Dan nika tapi din budin bi Allah taala pakalabi mano bi renge. Nasa Namrud lo cek jago nu sombong bi pangeran masuk air renge dari elonga. Masuk depan ke otak. Lah ini benar keke bi renge otak ke Namrud nika. Sampai Namrud nika lo bisa tedung montedung ketua portapor cetak. Kalabi tentaran pangeran sepaling kene. Namrud nika paling sakti. Saking saktene telu agawe menara tinggi entar kelange. Namrud nantang pangeran. Pangeran Ibrahim. Pangeran wong lakar hedok lah nantang bi pangeran pe masuk renge tes. Nah, langsung mulai kisah kemelaratannya. Akhirnya mati basa aja itu kata Pak Atapur nih kepah basa keluar dari otak renge neka kadik manuk perek rajin renge neka. Dan neka nemung Allah taala kadi ngakarep ancor. Padahal raja paling kebosah seluruh dunia. Cukup kalah biar nge. Sampian serah. Kina nonton. Malah neko bulat. Kalau nabok termasuk orang bulater. Anang ano. Kompoya ano. Nah neko ambo orang bulater. Engkau orang anang ano. Kompoya ano. Orang mengucap dan berarti pengecut. Menglakar orang neko bengal. Lo ngandala kiring tuana. Lo ngandalakin mbak, lo ngandalakin bapak, lo ngandalakin paman. Engkau ri penakan haria, engkau ri penakan haria. Orang semangkin akan ada ngode mengkau mangkau tak engkau ri penakan haria. Makai penakan aja mung yare lo tak lo peda lagi iya ya. Cek pada peda. Nah nih mungkin dia nak apon duk campo dal ngandal kering tuana jong. Nang dinare pada anang kelebun ri pada penakan kelebun anang lah cek ngandalakin bapak ngandalakin paman harus mengandalkan diri sendiri. Ko aku mong hede boyong. Bun kelebun pak bapang hede sel kelebun jo blebene kelebun akhir hede ko tu mengandalkan dirimu sendiri bukan paman bukan bapak bukan siapa. Dan nega. Kila kati kula nega. Lamba bada almarhum aba bada kai kula soki kisar kowi nega ngki aba kula ngki air kana nong bongkalan dunya kana. Tapi din budi na semangken lo bisa. Kau tu ngandalakin aba tibi. Saking lamba lo lem ajar bi aba kula mbolo popo sinalokin ni saksena. Wong kula ngaji alfiya lambo santap tolo lo cekanak tuh. Nah neka. Nah, tapi berkat pola nah. Lambo popo, lambo paksa ngacu, paksa acur nah akhirnya meskipun almarhum abakul almarhum alhamdulillah pondok dari maki bisa cek kalau bantuan tantretan kula sebanyak angki bantuan buat huana mbamba aba saya beda saya ampona tinggal tunya kan neka beberapa juga tuan nama kulang ki alhamdulillah pondok pesantren dari mereka tetap cek. Dan mong lamba biar ngoreng kok ada ki sana ada abana lerotok pondok alhamdulillah. Aba kula sebelum meninggal dunia ngotak ka kula. Ndak cong ceter ke bater cong. Maki ada engkau pondok insyaallah cek. Pondok naba nika. Allah ceter ke bater cong. Nah, kulang ki teger kula. Saya ngaba kula ngoda nika. Ya pangeran ki kula pada alhamdulillah ya Allah taala semakin kelar untuk bangun masjid nika sebab segacak bongkar masjid nika. Dan nika mung lepas nika bongkar lah sana bongkar nika pah bingung ngaji nang kai ada nika minimal 3 minggu nika sa bongkar deki mung nika kan buka lah mung buka bisa yang pare lama bebeuna coran nika lebih sayangku cuma 3 minggu lo bisa sayangku masjid nang dalam lah bongkar dan nega kila nyona tuana nyona dukunganna terutama ada masyarakat yang sekitar Kak Dinto moga-moga sedaja paringa lancar bi Allah taala pondok Darul Hikmah Kak Dinto bene keduna kula pondok ne keduna Gusti Allah masjid ki keduna Gusti Allah kula ne keng sekedar Khadim neka pembantu. Khadim neka pengurus. Maksudnya pengurus neka keng ngelatih. Jadi kula neka keng ngelatih anak ngoreng ngaji, anak ngoreng sekolah. Kula neka keng cuma cur latin khadimul ma'had. Bene keduna kula lain bi yayasan neka jual reka.
untuk menghasilkan obong malah mungkin tok enten. Pokok sekedar bisa abangun lah. Dan kalau nyari kesogian, mangkan nggak into sampai dana pelain, dana keluarga lain, dana pondok lain, dana masjid lain. Pur campur kayak itu. Dan sejelas sesering terjadi dana pondok orang pondok dana keluarga. Dan detik tore pada doaki moga-moga pembangunan masjid yang pondok dari Mekan itu paring lancar, proses lancar, biayanya banyak lancar. Kil pada ngemes dan gula ngedarakin les, ngedarakin proposal deman gak gaman. Soalnya compong Gusti Allah kita masyarakat setelah beramal jariah. Menabi sampean beramal jariah ada masjid dan pondok pesantren Darul Hikmah. Insya Allah amalnya akan terus berjalan polanya 4 lekor jam berjemaah nggak dintok sholat lemang betoh mulai dari duhur asar maghrib esak subuh bade terus benakanang benya lain di masjid pengkirembong sana kadang sabojeng ning ketelo ning kedua mau nyombong dak pondok Darul Hikmah kadin tok dak masjid saya bangun semakin 4 lekor jam pasti berjemaah nggak dinto ben-bennya nak jemaah dan mangkana toreh cek cukup sekalian nyombang kok lemari nyombang punten nyaman nyelengi amal kok aku mau sampean sedang amal saya ke masjid ngerem terus lo buambu lambok tepak sedang asalah banyak antu sana tapi polan kedua amal jariah bi Allah Ta'ala banyak jan banyak kenceran jan banyak masan finish nang akhirat ku aku ternyata banyakan kencer ini mau ngamal jariah mau ngamal lain kan sobung sama anak yatim tes sobung ampon astare benih kula ngelarang orang ngamal dana yatim punten lo kenapa bagus cuma mau ngebanding ketika amal jariah nih kefaedan terus ajalan jadi mak kita pak sedan kecuban lebih banyak artinya saking kiamat tepak neka masuk neraka neka tapi pola nagadan amal jariah ke masjid akhirnya sampai kiamat neka selama masjid neka yang kui amal terus ajolan masan ya bitung ku aku ternyata nyalek kenceran bisa tertolong sampean kalaban amal jariah sekali tak bisa sebisa sampai akhir moga-moga serang Allah Ta'ala aku lebih sampean pada paring hidayah sehingga bisa tetap beramal bertakwa ini kan melaksanakan perintah menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana ilal jannati adkhilna ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana bi maghfiratika rizqna Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana bi huril aini zawijna Ya Rahman irham bina wa ya Latif altuf bina wa ya Hafidhu fahfadna minal makhafi bisyarri Ya Rabbi malikal mulki amidana bil muluki dalillana kullal mulki min zalimin tajabburi Ya khaira mujiri jirna min syururi nufusina Ya Allah uskina jutna bi kulli gaitil gaziri Allahul kafi al-ghani Allahul wahhab al-mughni Afidna rizqa ya mughni ghaniyan tulad duhuri Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana al-Fattah al-Asib Maulana ar-Razaq al-Qarib Sakhir lana rizqa wajidib qalbal halki wal bashari Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidina Rabbana al-Muti al-Mubsid Rabbana al-Wasi al-Basid Wabsid fadlaka ya Basid bi amwalil kawasiri Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana
سيدنا الكافي اللطي سيدنا البر الرؤوف هب لنا نعمك الوفي بكف العبد الحكير يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا قبيد مميت الأعداء أسر لنا قبض الأعداء أرسل لهم بكل الدم مدة طول الدهور يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا ويا جميل جملنا ظواهرا بواطنا الله النور نورنا مزينا بالأنوار يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا ربي نسألك إماما عادلا متكرما لحدودك مقيما معينا كل الخيار يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا مقيما للصلوات أميرا للمعروفات منهيا للمنكرات وريا طول العصور يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا مسيحا كل الحرام قهيرا كل الطغام مصلحا بين الأنام لطيفا بالنواصر يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا فيا سميع اسمع لنا ويا سلام سلمنا يا مجيب واجب لنا فهب لنا طول العمر يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا صلاة ربي والسلام على من قرة الأنام وسبيمة الإسلام دائما طول الدهور يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا الله يا سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل النبي